gue mau hidup dari musik dan Oke. hanya musik. Dan ini pikiran bodoh anak kecil aja kayaknya dulu. Cuman masih dipercaya sampai sekarang, kayak gue nggak mau punya ijazah karena gue nggak mau punya plan B. Oke. Kalau musik tidak berhasil, maka cari cara sampai musik berhasil. Hai, kembali lagi bersama saya Putri Nere, tentunya di Putri Cek Ombak. Tidak terasa ya, sekarang saatnya kita akan membahas musisi dari Timur. Setelah Noge, saat ini saya kedatangan tamu, tentunya masih dari Timur, tapi dari Ambon kali ini. Dia terkenal dengan musiknya yang begitu soulful, kemudian juga selalu kena gitu di hati, khususnya bagi para perempuan sih katanya. Gemes. Oke, langsung aja kita sambut bersama, inilah dia Teddy Aditya. Hadir. Memang Sapu Ade ganteng ini luar biasa. Terima kasih Teddy Aditya sudah mau mampir di Putri Cek Ombak. Mari kita cek Ya, ombak. mari kita cek ombak, mari Jo. Jadi Dek, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu nih, ombaknya bagaimana kira-kira Teddy Aditya? Kamu perasaan tidak enak karena terlambat. Oh, terima kasih dia jujur. Ya, saya harusnya tiba di sini jam 2 kurang. Saya tiba di sini jam 3 lewat sedikit. Sing papa. Yang penting hadir di sini, jadi kita bisa ngobrol tentunya ya. Sorry ya. Tapi kalau kehidupan bagaimana ombaknya? Kehidupan ombaknya asik. Karena kayaknya emang kehidupan emang harus berombak ya. Kalau nggak berombak jadi nggak ada bumbunya, jadi nggak seru gitu. Iya betul. Ya. Kayak kadang ombaknya harus maksudnya kadang ombaknya harus dilewatin, kadang ombaknya harus ditungguin lewat, kadang ombaknya harus dihadepin, tapi ya menyenangkan, yes. Selama dihadapi dengan itulah hidup, hati yang menyenangkan. Betul, itulah hidup. Jadi ya menyenangkan, ada sedihnya, ups and down, tapi tetap harus dilalui. Yes. Silakan Teddy, kalau mau minum kopi silakan, bisa diminum kopinya bareng-bareng sebelum kita ngobrol tentunya ke yang inti banget. Oke. Teddy. Siap. Awal ini mungkin kau boleh cerita sedikit lah. Sedikit ya. Tidak banyak juga, gak apa-apa. Gemes. Gimana sih awal perjalanan musiknya dari seorang Teddy Aditya? Awal perjalanan musik dari seorang Teddy Aditya adalah secara profesional dimulai tahun 2008. Jadi lulus SMA, dulu atlet tenis. Really? Ya. Serius? Iya. Atlet tenis serius. Bener-bener mau jadi atlet. Peringkat 5 nasional dulu, ganda putra. Wow. Waktu umur 18 tahun. Terus lulus SMA. Masih main tenis tapi kayak belum mau kuliah. Oke. Terus akhirnya diajak sama papa waktu itu acara, nggak tau lah, acara kumpul-kumpul gitu, diajakin ke rumah Om Andre Hehanusa. Karena kebetulan Om Andre sama papa almarhum ada waktu kecilnya sempet temenan lah, apa segala macam, sempet ngeband bareng gitu. Terus sampai di rumahnya, biasalah orang-orang timur kalau kumpul kan pasti nyanyi kan. Iya, itu coba nyanyi dulu. Pas nyanyi Om Andre bilang, nama papa kan Edi, kok punya anak laki-laki nyanyi kayak gini, kenapa kok? Saya bilang beta. Dia bilang gitu. Terus oh ya udah, akhirnya ikut Om Andre sekarang ya. Jadi ikut Om Andre jadi backing vokal. Terus maksudnya main ke kantor, belajar tentang ini, nulis lagu bareng, apa segala macem. Berjalan berapa tahun tuh, 2008 sampai 2010, 2 tahun lah, 2 tahun ya. Manggung di Jak Jazz, manggung di Java Jazz pertama kali. Jadi first impression terhadap industrinya tuh langsung kayak segini ya skalanya gitu. Iya, itu kan termasuk besar loh, ada Java Jazz, Jak Jazz ya. Iya, maksudnya di tahun-tahun itu 2008 2009 kayaknya lagi jaya-jayanya gitu. Betul. Terus dan
diajak manggung kemana-mana. 2010 ketemu sama Kunto Aji sama Oh ya. Adera sama Beboy, ketemunya di Twitter. Ya. Oh di Twitter. Iya, ketemunya di Twitter. Dulu Twitter, sekarang X. Ketemunya di Twitter, terus akhirnya kita bikin Boys to Boys. Oke. Sambil berjalannya Boys to Boys di 2011 ketemu sama Berry. Ya. Gantiin Matthew Sayers di BLP. Selama 3 tahun. Habis itu di 2014 ketemu sama band namanya bukan ketemu sama band sih. Bikin band namanya Bloody Mama. Oke. Terus funk soul R&B gitu, band funk soul R&B di bawah manajemennya Enda Hendresa. Jadi belajar banyak sepanjang perjalanannya itu, ketemu orang-orang hebat semua. Ketemu Om Andre, abis itu ketemu Kunto Aji, Adera, Beboy, ketemu Berry, dan semua anggota BLP yang luar biasa, banyak banget ngajarin. Terutama untuk orang yang tidak berlatar belakang dari sekolah musik gitu. Jadi cuman punya sense of music tapi nggak ngerti teori. Jadi belajar banyak sekali. Abis itu bikin band, ngabisin 1 tahun di studio untuk bikin album. Akhirnya albumnya rilis. Terus sebenarnya itu adalah bentuk janji terhadap diri sendiri. Jadi waktu umur 18 tahun itu ketemu Andre, setelah berapa kali manggung bareng dan segala macam, beberapa bulan kemudian, mau solo nggak? Mau solo karir nggak? Oke, langsung Om Andre bilang begitu. Om Andre bilang begitu. Itu lagi era-eranya Afgan, Vidi baru keluar lah. Kayaknya seingat gue ya. Terus mau solo karir nggak? Gini. Cuman rasanya kayak waktu mungkin karena baru mulai langsung diajak ke panggung-panggung yang besar-besar sekali. Ini saya baru sadar sekarang nih. Mungkin karena diajak ke panggung yang besar-besar sekali, kayak I don't think I'm ready for this. Yeah, because it's too soon. It's not too fast. I don't understand how these things work yet gitu. Kayak mau jadi soloist, kayak apa ya gitu. Jadi kayaknya ntar Om belajar dulu, terus ngomong sama diri sendiri bahwa gue janji sama diri gue sendiri bahwa umur 25 tahun gue akan punya album solo pertama. Oh, itu janji, kupu janji terhadap diri sendiri. Diri sendiri. Paling nggak ada target gitu. 25 tahun udah harus punya album pertama. Jadi seiring berjalannya waktu udah ngikutin, ketemu ini, jadi ketemu komunitas ini, belajar sama musisi-musisi hebat kayak Mas Indra, Lesmana, banyak banget mentor-mentor yang luar biasa. Ketemu seiring berjalannya waktu, akhirnya pas udah merasa, jadi tes terakhirnya itu adalah bikin band itu. Bisa nggak gue komit 1 tahun di studio, rekaman, bikin lagu sampai rilis. Ya, challenge diri sendiri. Challenge diri sendiri. Setelah itu berhasil, bikin album solo. Gitu. Dan disitulah momen saat dimana seorang Teddy Aditya akhirnya menyadari bahwa passion ini jalur saya. Musik ini passion kayaknya saya. Itu sudah disadari di kuliah semester kelima. Karena saya kuliah semester 5 saya putus. Selesai. Jadi, tapi atas restu orang tua ya tentunya. Jadi kuliah, tapi udah mulai manggung, udah mulai Boys to Boys udah mulai jalan, udah mulai ngeband apa segala macem. Harus skip kelas pagi karena waktu itu sempat diajakin main di Dahsyat, di Inbox kayak gitu-gitu. Terus jadinya momentumnya enak banget. Terus kayaknya klik gitu rasanya. Udah langsung lah ya. Terus langsung ngomong ke papa sama mama, maaf ya nggak bisa lanjutin. Maksudnya sekarang belum bisa lanjutin kuliah meskipun ya papa sama mama udah bayarin untuk ini. Cuman maaf nggak bisa, kayaknya gue mau hidup dari musik dan hanya musik. Dan ini pikiran bodoh anak kecil aja kayaknya dulu. Cuman masih dipercaya sampai sekarang, kayak gue nggak mau punya ijazah karena gue gak mau punya plan B. Kalau musik tidak berhasil, maka cari cara sampai musik berhasil. Kalau ada ijazah, mungkin
bisa jadi mungkin bisa jadi wah ini berat gue cari kerja Ada aja. opsi lain Ada opsi selain lain. bermusik. Iya. Jadi ya Punya- musik is the only one your option. Yeah, the Untuk only for your option living. for the way I live my life. Wow. Gitu. Itu keputusan arogan anak 18 tahun, anak 19 tahun. Tapi ya sekarang terbukti. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ya sejauh kan? ini 18 tahun Wow, masih 18 still- tahun Teddy. 18 tahun main musik. Masih bahagia, Mhm, sangat bahagia. mhm. Dan sudah Dan mengeluarkan. dan ya kayak waktu itu keputusan yang tepat. Iya, tidak no regrets. No Tidak regrets, menyesali sama tidak sekali. ada sama sekali satu hari pun saya menyesal keputusan itu. Iya, oke. Seberat apapun challenge-nya di Dunia musik. musik. Iya. Ya bisa kita lihat bersama juga sekarang ya bahwa Teddy sudah membuktikan itu. Amin. Karyanya begitu banyak dan kemudian juga fansnya juga banyak Amin. gitu. Pokoknya kalau bicara tentang Teddy Aditya tuh seperti tadi saya bilang di awal, pasti rata-rata fansnya adalah perempuan. Betul kah tidak? Secara demografik ya. Karena memang lagu-lagunya Meskipun Teddy banyak juga cowok-cowok yang menggunakan lagu-lagu saya untuk dapetin cewek gitu. kayaknya Sahih juga termasuk mungkin ya. Ada beberapa report termasuk mantan fotografer gue juga dulu. Oke. Gue pakai lagu lu ya. Oke. Untuk Terus dapetin cewek. jadian pacaran. Iya, karena memang lagu-lagu Teddy ini sangat kena ke hati. Amin. Apakah memang selalu begitu musik-musik dari Teddy Aditya? Selalu tentang cinta, Selalu tentang perasaan luka. gini. Selalu tentang apa yang saya alami. Oke. Ya. Jadi pengalaman Jadi nyata. rasanya jadi rasanya kayak mungkin apa yang menjadi sebuah validasi bahwa kayaknya yang saya rasakan bukan gue, maksudnya yang gue rasain bukan gue doang yang ngerasain ini gitu. Karena artinya setelah gue jadiin lagu banyak juga orang yang resonate sama lagunya gitu. Betul. Kayak nyambung lah begitu. Berarti yang mungkin akhirnya jadi banyak yang relate karena apa yang gue tulis itu adalah hal yang umum terjadi pada manusia. Which is patah hati, kecewa, jatuh cinta, kehilangan, sedih, pengen sendiri aja. Maksudnya hal-hal yang manusiawi aja gitu. Iya, benar. Jadi mungkin itu kali ya. Iya. Berarti ya kalau seorang Teddy Aditya menciptakan sebuah lagu, berarti prosesnya itu diawali dari kejadian nyata dulu. Mengalami sesuatu. Oke, baru mengalami sesuatu atau berpikir dalam tentang sesuatu, atau merasakan sesuatu. Oke. Jadi baru abis itu ditumpahkan ke sebuah melodi gitu. Oke. Nah, dari lagu-lagu Teddy Aditya yang ada, lagu mana yang paling berkesan untuk Teddy? Waduh, berat ini kayak suruh pilih anak. ini kayak disuruh pilih anak nih kalau dari semua lagu. Tapi pasti ada dong. Yang paling berkesan yang pasti In Your Wonderland. Ya. Tentu. Karena lagu itu yang membawa saya menjadi bisa sampai hari ini. Betul. Karena itu lagu pertama yang saya rilis sebagai solois gitu. Dan mendapatkan penghargaan di AMI. Iya, lagu itu menang AMI. Iya. Alhamdulillah. Iya, termasuk favorit Meskipun saya juga. di momen itu juga saya nggak nyangka. Karena nih sorry banget ya. Cuman acara-acara kayak gitu tuh buat kami para pencinta asap itu kayak kita harus jadi keluar masuk karena breaknya lumayan lama kan kalau iklan panjang. Jadi kayak ada satu momen di mana nominasi dibacain. Pas nominasinya dibacain tuh saya sama Randy Pandugo lagi di luar lagi ngerokok. Sebegitu tidak expect-nya berarti seorang Teddy Aditya. Oke. Ya karena nominasi yang lain juga keren-keren lah gitu. Di kepala kayak ya udah datang pertama kali masuk nominasi, datang ke AMI dan cuman kayak Ren, asem, keluar yuk ngerokok gitu. Lagi ngerokok ternyata acaranya udah mulai lagi, ngobrol tiba-tiba salah satu temen di backstage teriak, "Tet, woi, apa? Lu mendang tahu?" Hah? Matiin rokok. Terus
terus Langsung lari masuk. naik ke atas panggung terus kayak orang linglung, terus langsung cabut turun lagi. Karena ya literally nggak expect ya Gak tadi ya. tahu. Oke. Berarti Jadi dari itu situ overwhelmed banget ya. overwhelmed. Dan itu juga pertama kali, kalau nggak salah ya, waktu itu pertama kali Gerald Situmorang juga menang menang AMI. Jadi kita di belakang panggung kita kayak sampai di parkiran kita masih kayak, hah? Kita menang. Jadi emang nggak pernah nggak kebayang gitu, karena memang ya tentu waktu kecil ada momen-momen yang dimana kasih kumpul mama papa adik-adik di kamar, terus saya di kasur manggung, terus terima kasih. Ya, ada betul, lah tuh betul ya, itu waktu ada. kecil ada. Iya. Ada. Saya pun juga akuin ada. saya pernah melakukan itu waktu SD atau SMP. Oh, oke. Nonton di TV, terus akhirnya di rumah karena suka nyanyinya penontonnya papa mama sama adik-adik di dari kasur gitu, terus kayak terima kasih untuk gitu-gitu. Dan pas naik panggung nggak ada karena bingung. Oh ya? Makasih. Saking tidak expectnya, jadi akhirnya Teddy tidak ada speech itu ya? Nggak ada. Oh wow. Bener-bener udah langsung meninggalkan panggung tapi sambil bawa Tapi piala. Aneh. Tapi kan justru dari situ itu merupakan bukan tolak ukur, tapi merupakan sejarah, merupakan awal yang baik untuk karirnya Teddy. Itu kayak semacam ini validasi bahwa oke, keputusan yang lu pilih mau hidup dari musik diakuin minimal. Jadi semangat baru lah. Oke. Tapi kenapa Teddy tidak sebegitu pedenya? Mungkin bukan nggak pede, bukan, lebih ke nggak expect aja. Karena buat saya yang kayak ini cuman hal-hal yang terjadi di TV gitu. Lah, kok ini kejadian di gua? Ya, oke. Tapi gitu, ngerti kan? Kayak ada kayak contoh tiba-tiba dia ajakin main film. ya. Itu satu ekspansi dari keputusan arogan anak muda tadi itu, terus tiba-tiba bisa jadi main film dan ada di satu produksi bersama orang-orang hebat. Nonton diri sendiri muka film. segede goblok di bioskop gitu. Itu kayak nggak percaya. masih rasa aneh gitu, kayak main film dia. Iya, jadi Teddy main juga di Kakak Bos ya, Ya. bersama saya, terus bersama Noella. Itu produksi dari Imaginary dengan sutradara dan penulis naskahnya sendiri tuh Ari Kriting. Curly Ari. Curly Ari. Ari Kriting. Curly Ari, oke. Oke, berarti setelah AMI, lalu kemudian Teddy mulailah menciptakan lagu-lagu yang lain. Ya. Itu apa aja tuh berarti itu? Oh banyak kan. AMI itu baru single pertama dan album pertama, Nothing Is Real, Inner Wonderland dan yang lain-lain. Terus abis AMI ada Why Would I Be, itu masuk nominasi juga di tahun berikutnya 2018. Terus ada album kedua Question Mark yang ada Just You, ada Thinking. Terus itu album Apes. Karena saya rilis 2 bulan kemudian pandemi, jadi saya tidak bisa promo di mana-mana, semua orang pusing. Tapi alhamdulillah maksudnya albumnya tumbuh sendiri. Ternyata menemukan pendengarnya sendiri. Terus abis itu ada Langit Favoritku tadi. Langit Favoritku itu sequel jadi dari Semestinya. Terus Langit Favoritku, terus Masa Depan gitu. Jadi itu ada kayak rangkaian cerita, judulnya Trilogi 3. Oh oke, rangkaian cerita ya. Tapi kalau seorang Teddy sendiri akhirnya memaknai musik-musiknya Teddy dalam 3 kata itu kira-kira apa? Rasa. Susah ya ditanya. Ini pertanyaan susah untuk rasa,
pengalaman, Mhm. apalagi? Ayo. Kenapa susah? Coba Kak Putri yang kasih 3 kata. Koto, rasa ya itu sudah pasti. Oke. Pengalaman. Satu lagi itu ya cinta lah. Cinta. Ya Cinta tuh general sekali. Bukan general ya. Maksudnya cinta tuh spesial. Gue gak ngomong cinta general, sorry. Saya tarik omongan saya tadi. Cinta tuh spesial. Cuman maksudnya layernya banyak banget gitu. Jadi ya tapi bisa jadi cinta. Oh iya toh. Kayak punya selalu lagu-lagu. pengen menyampaikan sesuatu tapi lewat cinta gitu. Iya benar toh. Iya kan. Ya. Nggak salah dong. Nggak Jadi salah. rasa, pengalaman, Cinta. Ya. Ya itu is about musik daripada Teddy Aditya. Dia Dia masih pikir gitu. lagi menganalisa diri sendiri jadinya nih. Jadinya Dia menganalisa diri sendiri. Iya toh. Iya. Iya, oke. Sekarang kita masuk ke Sombar. Orang pasti selalu bertanya Teddy Aditya, kenapa Sombar? Apa itu Sombar? Sombar itu bahasa Ambon. Saya tidak tahu kalau itu di Papua juga Sombar. Sama. Jadi Sombar itu artinya adalah teduh. Ya. Sebenarnya bisa sesimpel kalau kita lagi kepanasan, ada pohon, di bawahnya ada bayangan dari pohon kena matahari, ya itu Sombar namanya. Gitu. Jadi cuman dalam konteks lagu Sombar ini adalah sebuah tempat teduh yang nyaman, tempat berlindung dari hujan dan panas, tempat bersandar kalau lagi capek, tempat ya, maksudnya yang beta mengerti juga sebagai orang Ambon, yang saya mengerti sebagai orang Ambon adalah kita asosiasikan sosok, pasti ada sosok Sombar dalam satu keluarga gitu yang jadi tempat berteduh, tempat bercerita, tempat semuanya lah gitu. Jadi Sombar itu adalah kayak tempat tenang di dalam di dalam riuhnya dunia ini ada Sombar itu, ada tempat tenang dan kita bisa memutuskan untuk pergi ke tempat tenang itu gitu. Oke. Dan akhirnya Teddy menciptakan lagu ini karena sosok siapa? Papa. Ya. Jadi lagu ini diciptakan waktu Papa sakit. Papa sakit 2 tahun sebelum meninggal. Dan sakitnya tidak bisa bicara. Maksudnya stroke-nya nggak bisa secara verbal nggak bisa komunikasi. Cuman ya 2 tahun seiring berjalannya waktu akhirnya kita menemukan cara berkomunikasinya gitu. Banyak banget komunikasi yang dalam tanpa kita harus ngobrol. Ya. Terjadi di momen-momen itu. Jadi akhirnya terciptalah lagu Sombar gitu. Makanya ada lirik ombak biru tak bersuara. Ada di depannya tak perlu kau tahu rasanya, huru hara di kepalanya, dalam diam semua terdengar gitu. Kayak kita nggak usah ngobrol, tapi kayak mungkin kalau orang tua ke anak gitu kali ya. Iya. Lu nggak usah cerita juga gue tahu lu kenapa gitu. Betul. Dan itu ada di video ya waktu itu kok kasih masuk bukan? Di Instagram yang sama Papa. Oh iya. Jadi bahkan Papa tuh selalu jadi orang pertama yang denger setiap lagu baru yang saya ciptakan. Oke. Jadi meskipun kita udah tinggal terpisah, Papa tinggal sama Mama, saya tinggal sendiri. Setiap habis bikin lagu pasti langsung telepon Papa. Pak, gimana nih? Asik apa segala macam. Sebelum 2 hari kemudian Papa udah hafal. Wow. Jadi kalau bisa dibilang number one fansnya Teddy Aditya ya Papa gitu. Iya benar. Semua masukan ya dapat dari Papa juga. Ya karena Papa kok dapat, bisa dibilang dapat darah seni juga dari beliau. Ya kan? Karena saya lihat video itu, nanti bisa dilihat di Papa Instagram tuh sampai pas sakit, jadi sakitnya stroke, tangan kanannya sempat berfungsi sampai akhirnya tidak berfungsi, tapi tangan kirinya masih bisa gitu. Ada momen dimana saya nyanyi lagu Ambon biasa lagi hibur-hibur Papa lagi bete kan, mungkin kayak orang biasa keluar apa segala macam, tapi akhirnya terpaksa harus di rumah karena ya jalan juga susah apa segala macam. Jadi datang ke rumah, hibur Papa nyanyi gitu. Nyanyi chordnya salah, Papa gini, kasih Papa gitarnya, Papa yang main grip,
Papa yang main chordnya, saya yang genjreng baru nyanyi. Jadi kayak ini hal yang buat saya musisi gitu ya. Ini hal yang spesial gitu. Maksudnya ini mungkin membuat kondisi sedihnya menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah berkah gitu adalah ternyata meskipun gak bisa ngomong, tapi nyanyi bisa lancar, main gitar bisa, terus kayak dikasih lagu baru tuh 2 hari kemudian udah hafal, sama waktu kayak sehat. Ya. Very responsif berarti beliau terhadap lagu, terhadap musik gitu. Jadi kayak itu salah satu suntikan semangat baru juga bahwa ternyata selama ini yang gue pilih nggak salah kayaknya. Kayaknya nggak salah. Itu semakin valid lagi, validasi lah untuk Teddy bahwa ya dunia musik yang Teddy pilih tidak salah. Bahkan sampai akhirnya Papa berpulang pun beliau sudah melihat Teddy yang sekarang. Ya, dan Teddy sudah cukup membuat Papa bangga lah. Amin. Dan bikin saya nangis di sini. Sayang. Karena saya ngelihat videonya itu saya sedih, menangis. Ya. Ya toh? Ya, but proud of Teddy yang gimana pun selalu sayang sama, aduh gemes. Karena awal-awal Papa sakit tuh waktu kita mulai workshop Kakak Bos. Ada beberapa momen gue nggak bisa ikutan workshop, nggak bisa ikutan reading karena harus bawa Papa ke dokter apa segala macem. Jadi kayak kalau cerita soal ini sama teman-teman syutingan Kakak Bos tuh kayak I feel you, Ade. Thank you for sharing this. Saya tidak nangis kok, cuma lilipan ini motor tadi. Teddy Aditya, sayang. Berarti Teddy dengan lagu Sombar ini, harapan Teddy kalau orang mendengar lagu Sombar ini apa yang ingin, rasa apa yang ingin mereka dapatkan? Tenang aja bahwa di balik kekusutan dunia apalagi sekarang gitu ya, apalagi sekarang dunia betul. kusut sekali. Perang di mana-mana, apalah inilah itulah apalah segala macam. Semoga dengan Sombar yang adalah saya menceritakan tentang sebuah tempat tenang yang biasa saya kunjungi ketika saya sedang tidak tenang. Semoga dengan Sombar ini yang ngedengerin bisa merasakan hal ya apa yang saya rasakan juga gitu. Tenang gitu. Kayak panas bisa ngadem, hujan bisa berteduh. Kayak menemukan itu dalam diri masing-masing tuh adalah sebuah journey yang menyenangkan. Dan saya sih jujur mendengarkan lagu Sombar itu sendiri ya betul tenang, itu yang saya rasa. Ya karena memang tujuannya dengan lagu itu kan memang kata-katanya tuh juga sangat menenangkan hati, Dek. Iya, amin. Oke, nah selanjutnya nih, Dek. Aduh gemes jadi ini banget ya. Jadi dalam ya. Dalam banget. Orang lagi kok jadi berat napas sih. Ngopi dulu. Ngopi dulu Jo. Gemes Teddy. Oke lanjut. Teddy ini kan kita tahu bersama punya darah Ambon ya. Dari Ambon. Seberapa penting sih sebetulnya membawa akar timur, membawa akar Ambon itu tersendiri ke dalam lagu-lagu Teddy? Penting sekali sangat. Karena rasanya gini, rasanya tumbuh besar di kota Ambon, kota yang terisolasi dari dunia luar ya, waktu kecil gitu. Untuk keluar dari Ambon itu butuh naik kapal atau naik pesawat gitu. Jadi memang secara kultur, secara secara geografis yang membentuk kulturnya gitu emang kita punya ketemu barang tuh di situ gitu. Itu. Taputar di situ sah. Jadi kemanapun kita pergi kita akan menyaksikan orang berdansa, kemanapun kita pergi kita akan menyaksikan orang nyanyi. Dan emang apa yang diperjuangkan sama almarhum Glenn Fredly bahwa Ambon is the city of music, menurut gua itu salah satu yang akhirnya tercipta gitu, salah satu misi yang memang tepat sasaran gitu karena yang
yang dirasakan waktu tumbuh besar. Bagarama nyanyi. Iya, betul. Terus bahkan ketika kita dimarahin sama mama aja, itu ada satu lagu yang mungkin lagu ini bikin trauma sampai sekarang. Gitu. Jadi kayak semua dalam semua aspek, ketika kita happy kita ada nyanyian, ketika kita sedih ada nyanyian, even meninggal pun ada nyanyian. Iya, gitu. Jadi ya itu yang melekat sekali. Jadi rasanya penting untuk membawa, sebenarnya bukan membawa misi kali ya, lebih ke mengakui dan jujur pada diri sendiri terhadap identitas. Yes. Kayak memang tumbuh besar di Ambon, ya udah, mau gimana? Iya, betul. Walaupun banyak mau bilang apa, meskipun banyak orang yang nggak tahu ternyata Teddy adalah Teddy Aditya itu orang Ambon loh gitu. Yes. Mungkin karena nama, mungkin karena muka, meskipun muka gue udah begini belum Ambon juga. Gak tahu lagi sih. Besi putih nih. Aduh, besi putih itu Ambon betul. Cirinya betul. Sekarang kan musik timur juga Teddy tahu lagi ya banyak lah lagi naik juga. Tapi sebenarnya kalau menurut seorang Teddy Aditya, kekuatan orang timur di dunia musik dan industri kreatif itu sebenarnya apa? Groove. Pokoknya groove dan rasa tuh nggak bisa lepas dari orang Ambon. Punya kehidupan. Ya. Kalau misalkan, karena nggak tahu ya, karena tumbuh di pesisir gitu. Iya, betul. Ada sesuatu yang bergerak dinamis terus menerus, yang rasanya kayak akhirnya jadi membentuk cara kita berkehidupan. Jadi kayaknya nggak bisa lepas dari hal-hal yang bergerak. Musik bergerak, berdansa bergerak, semua bergerak, semua bernyanyi. Iya. Jadi dari situ sudah lah ya, sudah menjadi kekuatan akhirnya ya. Sekarang orang jadi tahu bahwa ya beginilah budaya orang timur. Iya. Mau Ambon, mau Papua, mau Kupang, semanapun. Iya. Pokoknya kalau timur ya begitu kalau sudah. timur begitu sudah. Nah, tapi kalau Teddy sendiri untuk industri timur kita saat ini, apakah Teddy melihat bahkan kedepannya akan lebih maju lagi? Pasti. Bangga banget, maksudnya sebagai orang Ambon yang tumbuh besar di Ambon, meskipun numpang lahir di Jogja. Iya. Terima kasih Jogja. Dia numpang lahir di Jogja. Memberikan saya sedikit kejawaan. Apa namanya? Hujan ya? Iya, hujan. Kok kenapa gampang banget ke distract ya? Aman toh, tapi gue gampang banget ke distract. Apa lagi cerita apa tadi ya? Gara-gara hujan nih. Jogja. Oh iya Jogja. Saya sebagai anak yang tumbuh besar di Ambon gitu, sekarang melihat musik timur yang terjadi di skena musik timur hari ini, bangga dan senang sekali gitu. Akhirnya sekarang musik timur, kita punya lagu dengan bahasa timur tuh bisa diterima sama semua kalangan. Iya. Kalau kedepannya sih pasti kita sama-sama berharap bahwa akan terus berkembang, akan terus semakin solid. Iya. Saling rangkul, saling support, karena rasanya sebuah ekosistem akan sehat dan akan berjalan dengan semestinya kalau kita jalan bersama. Kalau ada orang ya, ini mungkin udah disebut di mana-mana, kalau mau jalan jauh, jalan rame-rame, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri gitu. Dan rasanya kalau kita mau jalan jauh ya jalan sama-sama toh. Iya, betul. Jadi selama itu bisa dijaga dan kreativitasnya terus digali kemanapun, rasanya nggak akan, maksudnya akan selalu terus berkembang, akan selalu terus maju gitu. Iya, dengan kata lain tentunya Teddy ingin melihat lebih banyak lagi talenta-talenta timur di dunia musik Indonesia. Iya, pasti. Karena saya tahu banyak sekali yang bertalenta, banyak sekali yang punya potensi, cuman mungkin belum ada kesempatan atau belum ada keberanian. Cuman kalau ngelihat perkembangannya sekarang, anak-anak semakin cuek. Maksudnya anak-anak semakin kayak katong bikin yang katong punya bikin happy gitu. Ya udah.
kayaknya masa depan musik, khususnya masa depan musik Indonesia Timur cerah. Iya. Positif lah ya. Positif. Akan semakin cerah. Akan semakin cerah. Dimulai dari itu sudah dari tahun lalu sebenarnya Ted ya. Iya. Kita lihat saat ini pun masih terus Karena berkembang. sebenarnya kalau kita lihat secara level nasional gitu, dari dulu saya tumbuh besar selalu ada penyanyi bermarga. Ada Andre Hehanussa, ada Bob Tutupoli, ada Duri Marantika, ada Om Yopi Latul, ada selalu ada sosok gitu dari yang mungkin hari ini kalau kita lihat, maksudnya kalau saya sebagai orang yang mengidolakan beliau-beliau itu, sekarang kita lagi nggak punya nih. Gitu, kayaknya akan menyenangkan kalau misalnya kita punya satu. Ya siapa tahu Teddy Aditya akan menjadi sosok Amin. itu. Ya. Mungkin. Nggak tahu. Kan masih panjang perjalanan seorang Teddy Aditya. Baru 18 tahun tapi kan. Baru 18 tahun. Iya, tapi kan soloisnya 10 tahun? 11. Oke. Ya, 10-11. Iya, masih panjang. Masih panjang. Dan tentunya masih tapi banyak. Tapi itu bukan menjadi goal sih. Cuman maksudnya apa yang maksudnya? Saya mau tanya dia sejawab. Sabar. Maksudnya apa yang saya ungkapkan tadi adalah sebuah bentuk pengamatan gitu ya. Kalau dari dulu kok penyanyi kalau bukan marga Ambon, Edo Kondologi, marga Timur atau Batak. Iya. Dulu, iya. Yang ada di TV yang kita nonton kalau gitu. Kalau Batak Rita Nasution begitu-begitu iya, lah ya. Iya. Dulu ada ya Om Minggus Tahitu, terus ada Elo, ada apa segala macem. Glenn Fredly jelas orang Ambon. Itu nggak usah dia pun nama nggak usah pakai fam. Cukup nonton video klip cukup sudah. Orang udah tahu ini dari atas sampai bawah putih. Cukup putih, sudah catat. Dari atas sampai bawah putih. Ambon. Betul. Kelihatan itu. Ya, gitu. Jadi kayak ya makanya sekarang happy banget. Banyak yang mengidolakan musisi-musisi, apalagi yang langsung gitu ya, maksudnya dorang bukan dengan lagu berbahasa Indonesia tapi lagu berbahasa daerah justru. Tapi masuk ke semua kalangan gitu tuh menyenangkan sekali. Menyenangkan, bahkan gak hanya di Indonesia ya kan, sampai ke luar negeri itu Teddy ya kan. Mungkin ada rencana begitu Teddy Aditya akan berkolaborasi dengan mereka-mereka yang lagunya sekarang lagi. Pengen sih, tapi saya tidak pandai menulis lagu bahasa daerah. Oh, we never know. Siapa tahu? Siapa tahu. Ya, challenge yourself, right? Siapa tahu ada kesempatan, itu kayaknya akan menarik sih. Kok jadi kepikiran saya Teddy Aditya? Kata dia, aduh kayak Kakak Putri. Iya toh. Tapi tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak menutup kemungkinan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen setuju atau tidak setuju. Weh, ini apa ini? Oke. Yang pertama, musisi harus punya luka supaya karyanya terasa dalam. Bisa agree to disagree gak? Gak bisa ya? Gak harus sebenarnya. Oke. Kenapa? Nggak gini. Subjectively saya harus bilang mungkin iya karena itu yang saya alami. Oke. Cuman objectively banyak juga yang nggak perlu mengalami luka tapi punya empati yang mendalam. Jadi mungkin temennya yang patah hati. Ya. Dia punya empati yang sangat dalam, akhirnya dia yang cerita. Oke. Lewat lagu gitu. Iya, jadi tergantung. Oke. Tergantung. Next. Bahasa daerah bisa membuat lagu terasa lebih personal. Sangat. Tentu terasa lebih personalnya untuk orang-orang yang berbahasa daerah tersebut. Ya, tapi ada rasa personal. Okay. Next, musik bisa menjadi tempat pulang bagi orang yang sedang kehilangan arah. Oh, selalu. 18 tahun bukti nyata. Saya hilang, saya masih hidup. Saya hilang, saya masih hidup. Saya hilang, saya masih Dan hidup. musik yang selalu membuatku pulang. Dan banyak, maksudnya saya tidak mau bikin saya jadi contoh. Tadi seperti tadi ya, cuma maksudnya banyak sekali contoh yang lain yang kita bisa lihat jadi bukti nyata bahwa itu adalah sesuatu yang bahkan sesimpel kita lagi patah hati atau kita lagi sedih tuh kita dengerin musik yang beresonansi terhadap perasaan itu tuh rasanya jadi
oh saya nggak sendirian. Oh gemes ya. Atau lagi jatuh cinta gitu, Iya, dengerin iya. lagu-lagu yang jatuh cinta dan happy segala macam, rasanya kayak berbunga-bunga. Bunga-bunga. Jadi musik selalu jadi rumah musik selalu jadi rumah untuk sebuah perasaan sih, saya setuju sekali. I agree also. Oke, selanjutnya. Semakin dewasa, cara kita memaknai cinta juga berubah. Jelas. Nggak pakai lama kalau itu, jelas. Jelas. Kayaknya nggak perlu penjelasan. Oke, nggak perlu penjelasan. Nggak perlu penjelasan, hanya perlu dijalani dan dirasakan. Sedap, dijalani dan dirasakan. Yeah. Oke, terakhir. Sombar bukan hanya tentang seseorang, tapi juga tentang rasa aman. Ya, tepat sekali. Sombar itu justru malah buat saya pribadi yang nulis tentang seseorang, tapi lagunya sendiri tentang rasa tenang dan rasa aman. Gitu lagunya sendiri, karena sosok yang saya tulis adalah ketika saya sama dia, saya terasa tenang sekali gitu. Saya rasa bahkan ketika dia nggak ada, saya lagi berpikir tentang dia aja, saya bisa rasakan ketenangan itu gitu. Jadi iya. Iya. Setuju ya? Sangat setuju. Sangat setuju. Oke. Itu tadi segmen setuju atau tidak setuju. Sekarang saya mau menutup perbincangan kita dengan setelah Sombar, apa lagi yang akan dilakukan oleh Teddy Aditya? Akan ada beberapa rilisan. Sombar juga. Sorry, ini tayang kapan? Mei. Oke. Sombar berarti sudah ada sudah ada live sessionnya. Oh, oke. Jadi live versionnya di YouTube udah ada. Akan ada single juga. Mungkin Sombar juga akan ada music videonya. Terus rencananya insya Allah doain tahun ini album baru. Sedang dalam proses mapping lagi. Oke. Apa yang lagi dirasain? Oke. Perasaan ini ngapain nih, tulis tentang gimana, apa lagi gitu. Jadi doain semoga prosesnya lancar dan bisa kekejar tahun ini. Oke, kita doain sama-sama ya. Dan terakhir lagi silakan Teddy sampaikan harapannya untuk adik-adik di sana yang mungkin lagi ingin juga menjadi penyanyi atau diterjun di dunia kreatif. Untuk adik-adik timur semua silakan. Untuk semuanya, mungkin bukan cuma adik-adik, kakak-kakak juga yang tentu orang punya mimpi tuh nggak ada batasan umurnya. Jadi dari apa yang saya alami dalam hidup saya, just do it, lakuin aja. Suka sesuatu, lakukan, komitmen yang berat, tapi komit sampai pasti. Jadi ketika punya mimpi dan tahu itu mimpi itu adalah passion kalian, jangan pernah ragu untuk karena baby steps is a step. Langkah kecil-kecil, mulai bikin apalagi dengan sekarang kita bisa mengakses dunia dengan handphone doang gitu. Kayak you could be anything you want. Apapun, cuman perlu dilakukan. Ya. Dan jangan pernah takut untuk melakukan apa yang lo suka. Oke, jadi jangan pernah takut, lakukan dan komitmen. Ya. Itu sudah ya Teddy ya. Itu sudah. Oke, terima kasih Teddy Terima kasih. Aditya sudah mampir di Putri Cek Ombak. Ini tadi ombak di bawah ombak naik, ombak santai. Tadi ada ombak keras. Iya. Bahaya. Kita ombaknya dengan Teddy Aditya kali ini luar biasa ya. Jadi dari Teddy Aditya kita bisa belajar bahwa ya namanya kehidupan dilalui dari awal sampai akhir pastinya akan tercapai sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di YouTube Cendrawasih Karsa Media tentunya Putri Cek Ombak. Dan setelah ini kita saksikan bersama penampilan dari Teddy Aditya. Tada! Merayakan lagi rasa yang pernah kita bagi.
lagi. Pilih baju yang terbaik mengantar matahari yang cantik. Bermimpi bersama di kota yang banyak tawarnya. Kita buat jadi penuh rasa, cerita yang kan kita jaga. Jika tak bersamaku lagi, ingat warna langit favoritku. Jika memang sudah tak berjalan seiring, jaga diri masing-masing sampai bertemu di lain bumi. Sampai bertemu di lain hari. Yang menjadi sedih, oh, biarkan bersedih. Yang kan datang nanti, biar harap yang membawa pesan agar lebih berkesan. Jika tak bersamaku lagi, ingat warna langit favoritku. Jika memang sudah tak berjalan seiring, jaga diri masing-masing. Wow, jika tiba waktunya nanti, yang tak dipaksa yang kan terjadi. Walau memang sudah tak berjalan seiring, jaga diri masing-masing. Sampai bertemu di lain bumi. Sampai bertemu di lain hari. Temukan jalan yang terbaik. Lepaskan, relakan. Tak perlu kau tahu rasanya, huru hara di kepalanya. Dalam diam semua terdengar. Ombak biru tak bersuara, angin ribut juga amarah. Yang tersimpan tak tersampaikan. Semalam bulan bercerita tentang kita, deru dunia di kepalanya, namun kita berteduh di bawah bayanganmu selamanya. Berteduh di bawah selamanya. Akal
pasti menghidupi bukan hanya kenangan indah, tapi cara dewasa melihat dunia. Sementara pun jadi sungguh istimewa. Setiap ku ingat betapa caramu kasih semua. Wow, semalam bulan bercerita tentang kita. Deru dunia di kepalanya, namun kita berteduh di bawah bayanganmu selamanya. Berteduh di bawah bayanganmu selamanya. Semalam bulan bercerita, deru dunia di kepalanya. Berteduh di bawah bayanganmu selamanya. Berteduh di bawah bayanganmu selamanya. Terima kasih.